إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin was-sa'irina ala nahjihil qawim ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali kita akan melanjutkan renungan kita di bawah naungan Suratul Ahqaf. Pada kajian yang lalu kita telah merenungkan bersama-sama Suratul Ahqaf ini dimulai dari ayat pertama hingga ayat 6. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan renungan kita bersama-sama di bawah naungan Suratul Ahqaf dimulai dari ayat 7. Sebelumnya kita akan menyimpulkan apa yang kita renungkan pada kajian yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada awal surah ini, setelah kita bersama-sama memulai dan masuk ke dalam rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Hamim mengisyaratkan bahwa Al-Quran tersusun dari huruf-huruf yang dikenal oleh bangsa Arab. Begitu juga alif, lam, mim, taha. Huruf-huruf ini merupakan huruf-huruf yang merangkai kata-kata kalimat dalam Al-Quran yang tidak asing bagi bangsa Arab. Kalau mereka meragukan Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, bukankah mereka dapat menandinginya dalam bahasa yang sama, mempergunakan juga kalimat yang sama? Apabila seorang yang tidak pernah mengecap pendidikan sebelumnya bisa melahirkan sebuah kitab semacam ini, pasti mereka yang telah mendalami syair, menguasai betul-betul bahasa yang begitu indah, tinggi, sesuai dengan kebanggaan mereka, kalau bekerja sama akan melahirkan karya yang lebih baik dari Al-Quran, kalau ini merupakan hal yang berasal dari manusia. Tapi ternyata tantangan Allah ditunjukkan kepada mereka, tak ada satupun yang menjawab tantangan Allah. Hamim, satu pembukaan yang amat indah berisikan tantangan. Sebagaimana Yasin, wal Qur'anil Hakim, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Nah, pada surah ini Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab suci yang agung dan mulia ini tidak sama dengan kitab yang lain. Dia diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Betapa beruntungnya orang yang beriman kepada kitab ini, mengikuti petunjuknya, maka dia akan berada dalam lindungan yang maha perkasa, bimbingan yang maha bijaksana.
Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia seluruhnya untuk merenung dan berfikir. Merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitab Universe. Itu kitab yang berisikan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Di samping kitab suci Al-Quran, alam semesta ini merupakan sebuah kitab yang diciptakan oleh Allah, yang berisikan bukti-bukti kebenaran Allah. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Sesungguhnya kami tidak menciptakan langit dan bumi melainkan dengan tujuan yang hak, bukan untuk bermain-main. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kami tidak menciptakan langit bumi melainkan dengan tujuan yang hak, hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, di mana kehidupan kita di bumi tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya, tapi untuk batas waktu yang ditentukan. Setelah itu masing-masing yang telah menjalani kehidupan, berakal, merdeka, telah mendengarkan peringatan dan petunjuk yang datang dari Allah, dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah yang akan mengadili dengan seadil-adilnya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Tapi sayang, orang-orang yang kafir, yang tidak mau berfikir, yang tidak berakal, ketika mereka diberikan peringatan, mereka berpaling daripadanya. Ini merupakan fakta yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Manusia enggan untuk mendengarkan peringatan Allah. Manusia tidak peduli terhadap bimbingan petunjuk yang diturunkan oleh penciptanya. Akhirnya mereka lupa diri, melupakan tujuan hidup mereka. Begitu datang ajal, mengakhiri hidup mereka, mereka meninggalkan dunia tanpa persiapan untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyentak dan menggugah kita semua. Menggugah kesadaran manusia yang selama ini mereka telah disesatkan oleh syaitan. Bukan menyembah Tuhan yang menciptakan mereka, tapi mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku, gimana pendapat logika kalian? Apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah, yang kalian mohon, kalian panjatkan doa kepada mereka yang seharusnya kepada Allah? Terangkan kepadaku. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard. Tunjukkan, perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Am lahum syirkun fis samawat, ataukah mereka memiliki andil dalam penciptaan langit. Itu nih bi kitabim min qabli hadza. Bawa ke hadapanku sebuah kitab sebelum Al-Quran yang membuktikan hal ini. Au atharatin min ilmin, atau fakta-fakta ilmiah yang mendukung dan menjadi alasan buat kalian untuk memohon kepada selain Allah. In kuntum shadiqin, apabila perbuatan kalian benar. Tapi kalau mereka tidak memiliki andil dalam penciptaan langit, bumi, demikian pula dalam penciptaan kalian, apa alasan kalian untuk menunjukkan atau menunjukkan permohonan kalian, ibadah kalian kepada mereka? Bukankah ini merupakan pengkhianatan terhadap Tuhan yang menciptakan kalian, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kalian? Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Adakah yang lebih sesat dari seorang yang memohon
kepada sesuatu yang tak akan kuasa untuk mengabulkan permohonannya. Walaupun dia memohon, berdoa, bahkan menjerit hingga hari kiamat, dia tidak akan mampu untuk menolong kalian. Karena semua dalam genggaman Allah. Tanpa izin Allah, tidak akan ada sesuatu yang terbuka. Apabila dia membuka, tak ada satu pun yang kuasa menutup, tapi bila dia menahan, siapa yang kuasa untuk membuka? Jadi siapakah yang lebih sesat dari orang yang menunjukkan permohonannya kepada sesuatu yang tak akan kuasa untuk mengabulkan doanya ila yaumil qiyamah. Wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka ini yang kalian tujukan doa kalian kepada mereka tidak tahu bernahu tentang permohonan kalian kepada mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Dan apabila manusia dihimpun di kemudian hari, ketika mereka berada di pengadilan Allah, orang-orang atau bahkan malaikat yang kalian tunjukkan doa kepada mereka kelak akan menjadi musuh kalian, musuh orang-orang yang memohon kepada mereka. Mereka takut kepada Allah karena mereka tidak pernah memerintahkan orang-orang yang memohon kepada mereka untuk melakukan hal ini. Mereka semua memohon kepada Allah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim ghafilin. Kalau manusia semua dikumpulkan dan dihimpun di hadapan Allah, ternyata para malaikat, para nabi, para salihin yang dulu menjadi panjatan doa bagi mereka-mereka yang mengharapkan katakan sesuatu atau yang berlindung dari sesuatu, begitu datang di hadapan Allah mereka mengatakan, ya Allah, sekali-kali kami tidak pernah memerintahkan mereka untuk memohon kepada kami. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua agar berhati-hati karena Allah tidak akan memberikan ampunan di saat dirinya dipersekutukan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini merupakan tepi jurang yang berbahaya. Seharusnya orang tidak bermain-main, apalagi menari-nari di tempat tersebut. Sekali dia terjerumus ke dalam azab api neraka, dia tidak akan keluar. Maka yang terindah kita menunjukkan, memanjatkan doa kita kepada Allah. Di samping sebagai ungkapan syukur kita, keyakinan kita bahwa dialah satu-satunya yang kuasa untuk mengabulkan doa kita. Memenuhi semua yang kita inginkan, bahkan lebih. Melindungi kita dari apa yang kita takuti. Dan dia tidak akan terganggu dengan doa orang lain hingga terlambat mengabulkan doa kita. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Seluruh makhluk memohon kepadanya, tapi Allah tidak katakan kepada mereka, tunggu satu persatu. Pada saat dia berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Dan Allah tidak pernah jauh meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Di samping ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, juga keyakinan bahwa hanya dia satu-satunya yang kuasa mengabulkan doa kita. Dan juga ini merupakan kecintaan kita kepada Allah. Di saat seorang mencintai seseorang, dia tidak ingin ada hijab antara dirinya dengan yang dicintai. Di saat dia berhubungan dengan Allah, sebagai ungkapan syukur dan cintanya kepada Allah, cinta kepada Allah akan melembutkan hati, akan membuat jiwa tenang dan tentram. Sampai air mata yang menetes dari mata-mata yang mencintai Allah, air mata yang betul-betul membuat jiwanya, hatinya dibasahi oleh penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia menangis, pada saat dia meratap penuh kerinduan kepada Allah, mohon ampun dari kesalahannya, dia merasakan jiwanya lapang, hidupnya terang, dan dia merasakan betul-betul kebersamaan Allah bersama dirinya. Tidak pernah sekejap pun Allah meninggalkan dirinya. Lu kenapa?
dia harus berputar. Akhirnya tidak sampai kepada Allah, malah dia terlunta-lunta di tengah-tengah kebingungan. Dia mencari pelindung ke sana kemari, mencari orang-orang yang bisa membantunya. Tapi ternyata semuanya sia-sia, karena tak ada satupun yang kuasa untuk melakukan sesuatu tanpa izin Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Oleh karena itu para ulama dari keluarga Rasulnya, para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah, semua sebetulnya mengajak kita untuk memanjatkan doa kita kepada Allah, begitu pula ibadah dan syukur kita. Tapi sayang, yang awam dari mereka inilah yang terpedaya oleh syaitan. Padahal Rasul mengajak umatnya untuk berdoa memohon kepada Allah. Bahkan Rasul diperintahkan untuk mengumumkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya di mana aku, Allah katakan sungguh aku amat dekat. Kita mencari-cari ke sana kemari padahal Allah begitu dekat. Maka di saat kita berhubungan dengan Allah, tidak perlu kita mencari media. Ini merupakan rahmat, kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, agar kita bisa langsung memanjatkan doa kita, curhat, mencurahkan isi hati kita, juga mencurahkan juga semua rahasia hati kita dalam keadaan terjaga, terpelihara, dan Allah tidak akan pernah mempermalukan hamba-hambanya. Bahkan para pendosa yang datang, Allah tutupi dosanya, Allah ampuni kesalahannya, Allah sambut dengan kehangatan rahmat dan kasih-Nya. Maka tiada cinta yang lebih indah daripada cinta kepada Allah. Tiada doa yang lebih indah daripada kita berdoa kepada Allah. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Maka mari bersama-sama kita panjatkan doa kita kepada Allah. Selanjutnya memasuki ayat ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah bersumpah bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah yang maha pengasih, lagi yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab keraguan-raguan dari sebahagian orang yang meragukan bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuduh Nabi kita mengada-adakan kebohongan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan jawaban yang membuka jalan bagi mereka untuk berfikir, merenung, dan menerima kebenaran. Tidak terdapat cercaan, cacian, makian. Itulah merupakan adab yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasulnya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, gamblang, tanpa ada kesamaran, orang-orang yang kafir berkata kepada kebenaran yang datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Dalam bahasa Arab kata al-haq itu adalah kebenaran yang pasti, yang tidak meragukan. Beda antara shawab dan hak. Kalau shawab itu merupakan pandangan manusia, bisa saja salah. Tapi kalau al-haq adalah kebenaran yang sejati yang datang dari sisi Allah. Nah, orang-orang yang ingkar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan mereka yang begitu jelas, mereka berkata kepada kebenaran yang datang kepada mereka ini sihir yang nyata. Sama dengan orang yang menyaksikan matahari yang terang benderang pada saat cerah, lalu dia mengatakan bahwa ini hanya sekedar ilusi. Padahal begitu jelas di hadapan mereka. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dengan cara yang betul-betul penuh dengan kelembutan. Karena Allah ingin hamba-hambanya beriman, menerima kebenaran dengan dasar betul-betul nalar dan pemahaman, bukan karena doktrin dan paksaan. Am yaquluna iftara
Apakah mereka menuduh dan mengatakan bahwa Nabi yang mengada-adakan Al-Quran tersebut? Lalu Allah mengajarkan Nabinya untuk berkata kepada mereka, Qul iniftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'an. Apabila aku yang mengada-adakan kebohongan ini, kalian tidak akan kuasa untuk menolong saya dari Allah sedikit pun. Jadi apa alasan saya untuk mengada-adakan kebohongan ini? Kalau saya melakukan karena mendambakan mengharapkan keridhaan sebahagian manusia, mereka tidak akan kuasa untuk menyelamatkan saya sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in iftaraitu fala tamlikuna li minallahi syai'an huwa a'lamu bima tufiduna fi. Sesungguhnya dia itu Allah lebih mengetahui tentang percakapan yang kalian percakapkan di antara kalian dengan tuduhan-tuduhan kalian. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Cukup Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Dan dia merupakan Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya masih membuka jalan bagi mereka kalau mereka ingin bertobat. Tuhan kalian maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak ada cacian, tidak ada makian. Jadi Allah ajarkan Rasulnya untuk menjawab, kalau saya mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, saya tidak akan terbebas dari adab dan murka Allah. Lalu untuk apa saya mengadakan kebohongan ini? Untuk apa saya mengadakan kebohongan semacam ini? Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan dia merupakan Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adab yang Allah ajarkan pada nabinya untuk menghadapi mereka yang ingkar. Bagaimana kita terhadap sesama saudara kita kaum muslimin? Seharusnya kita perlakukan mereka dengan mulia. Tapi yang terjadi, kebanyakan orang yang menganggap dirinya yang berdakwah di jalan Allah, sebetulnya yang mereka sampaikan bukan pesan Allah, pesan pribadi mereka. Kepentingan kelompok mereka. Doktrin-doktrin yang membutakan, bukan tuntunan agama yang menerangkan, yang melembutkan, yang membuat mereka menjadi orang yang terbaik di tengah-tengah lingkungannya. Selanjutnya kembali Allah perintahkan nabinya untuk berkata di tengah-tengah mereka. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan, saya ini bukan seorang rasul yang datang, yang muncul pertama kali. Karena sebelum saya terdapat rasul-rasul dan nabi-nabi, kalian juga sama-sama mengetahui. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan bahwa saya bukanlah seorang rasul yang baru pertama kali. Karena risalah ini bukan merupakan satu bid'ah. Saya hanya penerus yang meneruskan rasul-rasul sebelumnya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dan saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap saya maupun terhadap kalian. Saya hamba seperti kalian yang menyampaikan amanat Allah. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai. Saya hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada saya. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada saya. Tidak lebih, saya menyampaikan pesan Allah tanpa menambahkan sesuatu, juga tanpa menguranginya. Saya khawatir dan takut kalau saya menyalahi Allah akan terkena adab yang maha dahsyat. Seperti dalam surat Yunus, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakan bahwa saya khawatir takut kalau saya menentang Allah, saya akan terkena adab di hari yang amat dahsyat. Saya menyampaikan hal ini kepada kalian untuk menjalankan amanat Allah. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya maupun pada kalian. Ini gambaran yang betul-betul tawadhu dan sederhana. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan, dan dia tidak merasa bahwa dirinya menguasai kunci surga. Tapi mengajak orang untuk bersama-sama menuju surga. Jadi in attabi'u illa ma yuha ilai,
Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Dan sesungguhnya saya hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperlakukan Allah terhadap diriku maupun terhadap kalian. In attabi'u illa ma yuha ilai. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Sesungguhnya saya hanyalah seorang pemberi peringatan mubin yang memberikan penerangan kepada kalian. Adapun diterima tidak diterima bukan menjadi tanggung jawab saya. Tugas saya menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka merenung, menggugah juga kesadaran mereka kalau mereka ingin mencari kebenaran. Qul ara'aitum in kana min indillah wa kafartum bih. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, ara'aitum in kana min indillah. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Quran ini betul-betul dari sisi Allah? Wa kafartum bih, sedangkan kalian mengingkarinya. Wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum. Dan tampil salah seorang dari Bani Israel bersaksi akan kebenarannya. Wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi. Dan salah satu dari Bani Israel tampil bersaksi akan kebenaran. Bagaimana nasib kalian ketika kalian menghadap ke hadapan Allah? Dulu kalian mengingkari kebenaran yang datang dari sisi Allah, padahal salah seorang dari Bani Israel yang telah menerima Alkitab bersaksi akan kebenarannya. Dan kebenaran ini, ya, kebenaran yang serupa dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana nasib kalian di hari kemudian nanti? Ini merupakan pertanyaan yang ingin menggugah kesadaran mereka tanpa sama sekali mencemoohkan atau melecehkan mereka. Jadi katakanlah, terangkan kepadaku bagaimana pendapat kalian seandainya Al-Quran ini datang dari sisi Allah, sedangkan kalian mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan dengan yang diterangkan oleh Al-Quran dan diterangkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Orang yang zalim itu yang tahu kebenaran kemudian mengingkarinya. Orang semacam ini orang yang diharamkan dari hidayah Allah sampai dia bertobat. Jadi sebetulnya kebenaran ditolak bukan karena tidak jelas, tapi hawa nafsu kezaliman yang menjadi hijab antara dia dengan kebenaran. Seperti firman Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, padahal hati mereka benar-benar meyakini kebenarannya. Kenapa? Dzulman wa 'uluwa. Sebabnya kezaliman dan kesombongan. Ayat-ayat yang mengalir bagaikan air, menggugah, menyentuh dengan bahasa yang betul-betul halus dan lembut. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang yang beriman, kalau ini merupakan kebenaran, tidak mungkin mereka orang-orang yang rendahan menurut mereka akan mendahului kami dalam menerima kebenaran. Jadi mereka yang sombong ini menganggap apa? Tidak mungkin orang-orang bodoh seperti mereka akan mendahului kami dalam menerima kebenaran. Pasti kami yang akan lebih dulu.
Mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Di mata mereka Bilal, Yasir, Sumai ini kan orang-orang picik. Masa mereka lebih dulu mengetahui kebenaran dibandingkan kami? Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang yang beriman, kalau memang Al-Quran merupakan kebenaran, Rasul merupakan kebenaran, tidak mungkin mereka akan mendahului kami dalam menerima dan menyambut kebenaran. Wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Karena mereka tidak menerima hidayah dan menikmati rasa manisnya petunjuk Allah, maka mereka ini dengan rasa iri di hati mereka akan mengatakan apa? Ini adalah kebohongan yang lama, kebohongan yang usang. Seperti orang ya, di atas pohon menikmati buah-buahan dengan begitu indah. Yang di bawah tidak bisa menikmatinya. Dia mengatakan, saya nggak suka, buahnya nggak enak sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak mencicipinya. Dari rasa irinya, dengkinya mengatakan, buahnya saya nggak suka. Kamu makan sesuatu yang di mata saya merupakan sesuatu yang tidak berarti. Ini merupakan ucapan yang berasal dari kedengkian. Wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Ini merupakan kebohongan-kebohongan yang usang yang sudah lama. Begitulah orang-orang yang zalim berbicara. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran telah turun kitab Musa itu Taurat sebagai imam bagi Bani Israel yang menjadi apa? Pemimpin yang membimbing mereka dan juga rahmat dari Allah. Wa hadza kitabun musaddiqun lisanan Arabiyyah. Dan ini kitab yang membenarkan, menegaskan apa? Kebenaran dari kitab-kitab terdahulu. Isi kitab ini ya, sama ya, dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, bersatu dalam agama Allah, dan menghiasi hidup mereka dengan akhlak dan pekerti yang mulia karena mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun musaddiqun. Ini merupakan sebuah kitab ya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lisanan Arabiyyah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Liyundziral ladzina zalamu, untuk memberikan peringatan kepada orang yang zalim agar mereka tidak beralasan nanti bahwa mereka belum pernah mendengar peringatan hingga mereka tersesat. Liyundziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin, untuk memberikan peringatan bagi orang yang zalim, juga menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan ini orang-orang yang betul-betul dihargai oleh Allah. Dan perbuatan mereka, hidup mereka memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Bukan karena nasab atau warna kulitnya, bukan juga karena madhab. Wa busyra lil muhsinin. Nah, selanjutnya kita berakhir pada ayat berikut ini sebagai penutup kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada kajian berikutnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami, pelindung kami, harapan kami, dambaan kami. Karena kata Rabb itu menunjukkan arti yang menciptakan, yang merawat, yang mengasuh. Lalu kita mengatakan Rabbuna Allah. Segala-galanya kita pasrahkan kepada Allah. Kita percayakan hidup kita. Dia sebagai Rabb kita, pencipta kita, pemelihara kita, harapan kita, dambaan kita. Yang kita cintai melebihi selainnya. Tsumastaqamu, kemudian mereka berjalan istiqamah di atas prinsip ini, di atas ucapan ini sepanjang perjalanan mereka. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan
merasakan takut dalam hidup ini dan mereka tidak akan bersedih. Bagaimana mereka akan merasa takut sedangkan Allah pelindung mereka? Allah kuasa untuk memberikan semua yang diinginkan bahkan lebih. Allah kuasa untuk memuliakan diri di saat manusia katakan memusuhi maupun merendahkan. Fa khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan. Kenapa mereka harus bersedih? Karena siapapun yang meninggalkan dirinya, saudaranya, anaknya, keluarganya, atau hartanya, semua kembali kepada Allah, tidak ada yang hilang. Dan Allah kuasa untuk menggantikan dengan yang lebih baik. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni surga, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini merupakan janji Allah. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kepada bapak ibu, kalau takut dari sesuatu, butuh kepada sesuatu, jangan Anda bingung. Tanpa Anda berucap apabila hati Anda memohon kepada Allah, Allah dekat. Tanpa kita harus mengangkat tinggi-tinggi suara kita. Berdoalah kepada Allah dengan penuh ketulusan, kecintaan dan keyakinan, serta harapan. Dengan suara yang lirih, ud'u rabbakum tadarruan wa khufi. Mohon kepada Tuhan kalian dengan penuh tadarru, kerendahan, dan suara yang lirih, yang keluar dari hati yang khusyuk. Dan yakinlah, apabila yang Anda minta kebaikan, Allah akan berikan kepada Anda bahkan lebih. Tapi kalau yang Anda minta satu hal yang membahayakan Anda, di masa akan datang Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Cintailah Allah melebihi kecintaan kita bahkan kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita, diri kita maupun harta benda duniawi ini. Kecintaan kita kepada Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih mulia. Kecintaan kita kepada Allah memberikan rasa aman, rasa damai, menghapuskan kegelisahan kita, membuat kita terbebas dari berbagai macam penjajahan. Demikianlah, sampai berjumpa kembali insyaallah pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ